Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Muslim Healthy Lifestyle atau M Health Official. Sebelum saya menyampaikan materi, marhaban ya Ramadan, mohon maaf lahir dan batin. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang materi puasa. Selama bulan puasa kita akan coba membahas tentang materi-materi yang berkaitan dengan puasa. Pada kesempatan yang pertama kali ini kita akan coba membahas tentang manfaat puasa bagi kesehatan. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini tidak menyebutkan siapa yang mewajibkan. Itu untuk mengisyaratkan begitu pentingnya berpuasa. Ini seandainya bukan Allah yang mewajibkan berpuasa, niscaya manusia sendiri yang mewajibkannya. Karena puasa sangat dibutuhkan oleh setiap manusia, kapan dan dimanapun. Tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Puasa Ramadan merupakan kewajiban bagi orang-orang yang beriman agar ditempa, dilatih agar menjadi orang yang bertakwa. Selain itu juga, selain tujuan untuk menjadi orang bertakwa, ada juga tujuan dan manfaat yang bisa kita peroleh ketika kita melakukan berpuasa, tentunya di bulan Ramadan. Apa itu? Kita coba bahas pada wilayah kesehatan tubuh kita. Jadi, bagaimana hubungan antara puasa dan kesehatan? Pengaruhnya seperti apa? Banyak berbagai jurnal penelitian dan buku-buku yang membahas tentang hasil hubungan antara puasa dan kesehatan manusia. Ternyata hasilnya signifikan, artinya positif. Sehingga ketika kita menjalani puasa Ramadan, insya Allah di akhir nanti, selain kita menjadi orang yang bertakwa, juga mendapatkan tubuh yang salam, sehat, langsing, awet, muda. Minimal ada 4 manfaat yang akan kita peroleh dalam menjalani puasa Ramadan terhadap kesehatan tubuh kita. Yang pertama tentunya adalah parameter metabolik tubuh kita akan menjadi sehat. Yang kedua, bagaimana kita bisa menurunkan berat badan kita atau fat loss, atau juga melangsingkan tubuh kita, atau juga bakar lemak dari tubuh kita. Ketiga adalah bagaimana tubuh kita mengalami awet muda. Dan yang terakhir adalah imunitas tubuh kita menguat. Sekarang kita bahas yang pertama, yaitu memperbaiki parameter metabolik tubuh kita. Sebagai contoh parameter itu adalah diabetes atau hiperglikemia, gula darah tinggi. Berarti terjadi resistensi insulin. Pada saat kita berpuasa, maka tubuh kita tidak akan banyak menghasilkan insulin karena tidak ada asupan ke dalam tubuh kita. Ketika tubuh kita tidak ada asupan, pankreas kita beristirahat sehingga tubuh kita mengalami defisit insulin. Ketika insulinnya diistirahatkan, tubuh akan memperbaiki dirinya. Harapannya ketika berpuasa, ketika tidak terjadi hyperinsulinemia, maka akan terjadi sensitivitas insulin. Bagaimana sel tubuh kita yang awalnya menolak dari masuknya glukosa, dengan harapan kita berpuasa mengistirahatkan mulut kita dari makan dan minum, maka tubuh memperbaiki
sensitivitas insulinnya, sehingga sel mau menerima glukosa sebagai sumber energinya, sehingga tubuhnya mengalami kesehatan, tubuhnya mengalami perbaikan dalam resistensi insulinnya. Jadi itu adalah salah satu parameter bagaimana tubuh kita mengalami perbaikan. Jadi puasa sangat penting sekali dalam upaya membantu agar tubuh kita yang tadinya sindrom metabolik, ada penyakit berkaitan dengan metabolisme kita, maka dengan berpuasa tubuh kita akan memperbaiki metabolismenya. Tentunya akan lebih baik lagi selain puasa dibarengi dengan pola makan yang tidak menaikkan hiperglikemia, tidak menaikkan hyperinsulinemia, maka insya Allah menjadi lengkap. Nanti kita juga akan membahas bagaimana menu berbukanya, bagaimana pola makannya, bagaimana sahurnya. Nanti selanjutnya materi-materi berkaitan tentang hal tersebut akan kita sampaikan untuk konten-konten selanjutnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menurunkan berat badan kita atau melangsingkan tubuh kita. Ketika tidak ada asupan masuk ke mulut kita, maka lama-lama sumber energi tubuh kita menurun, maka tubuh akan mencari sumber energi yang lain, yaitu otomatis tubuh akan mencari lemak sebagai cadangan energi. Tubuh akan membakar lemak yang ada di tubuh kita, baik yang di subkutan maupun yang di visceral, sehingga lemak ini dijadikan sebagai sumber energi, bukan hanya sekedar jadi cadangan, apalagi menjadi hanya sekedar aksesoris. Tentunya kalau lemak dijadikan aksesoris sangat tidak menarik atau sangat tidak bagus dijadikan sebagai aksesoris. Maka dengan kita berpuasa, otomatis tubuh kita akan membakar lemak kita. Apalagi kalau dalam aktivitas puasa kita itu juga tinggi, dengan kita melakukan aktivitas bergerak, juga di akhir sore kita berolahraga. Ini juga akan kita lanjutkan konten ini, bagaimana olahraga pada saat kita berpuasa. Insya Allah di konten ke depan akan kita coba bahas bagaimana olahraga dalam berpuasa. Yang ketiga itu adalah awet muda. Jadi bagaimana tubuh kita akan mengalami awet muda, sehingga bahkan terjadi penurunan usia sel di dalam tubuh kita. Usia itu ada 3, ada usia kronologis, ada usia biologis, dan ada usia psikologis. Kalau usia kronologis dibuktikan dengan KTP atau akte kelahiran atau ijazah kapan kita lahir. Kalau usia sel atau usia biologis itu hanya diketahui dengan sebuah alat yang namanya timbangan berkaitan dengan mengetahui berapa usia sel di tubuh kita. Yang ketiga, usia disebutnya adalah usia psikologis. Jadi usia mungkin muda tapi kedewasaannya bagus. Kalau usia biologis, performa dari tubuh kita baik atau tidak. Nah, ketika kita melakukan berpuasa juga ada yang terjadi namanya autofagi. Berarti tubuh kita bagaimana merscaling sel-sel yang tua, sel-sel yang mati untuk dicari protein mana yang mungkin bisa diambil dan mana yang akan dikeluarkan. Pada saat autofagi ini terjadi ketika tubuh kita dipuasakan minimal 14 jam. Ketika tubuh kita dipuasakan, maka otomatis tubuh kita mengalami autofagi. Yang menggagalkan autofagi itu adalah ketika memasukkan ke dalam mulut kita, yaitu 2. Satu adalah karbohidrat, yang kedua adalah lemak. Ketika masuk ke dalam tubuh kita karbo dan masuk ke dalam mulut kita adalah lemak, protein, maka tubuh kita akan menghentikan proses autofagi di dalam tubuh kita. Jadi yang pertama adalah meningkatkan parameter metabolik tubuh kita. Yang kedua, menurunkan
berat badan di kita. Yang ketiga, meningkatkan bagaimana tubuh kita menjadi awet muda atau terjadi autofagi di tubuh kita. Yang terakhir, yaitu yang keempat, adalah imunitas tubuh kita menguat. Karena ketika pada waktu tidak berpuasa, tubuh kita betul-betul istirahat. Pencernaan kita sama sekali tidak bekerja secara besar-besaran. Karena dengan puasa, tentunya tubuh akan mengalami istirahat. Maka ketika tubuh kita istirahat, tubuh akan menguatkan imunitas tubuh kita, sehingga sel-sel darah putih akan dibuat oleh tubuh kita untuk mencari virus, bakteri, atau juga sel kanker yang ada di tubuh kita untuk dimusnahkan atau dihilangkan. Dengan imunitas kita yang kuat, untuk juga melindungi tubuh kita dari berbagai infeksi dari luar, baik serangan dari bakteri maupun dari kanker di tubuh kita, ataupun juga virus yang masuk ke dalam tubuh kita, yang memapar tubuh kita. Insya Allah dengan kita berpuasa, maka imunitas di tubuh kita akan menguat. Jadi 4 manfaat yang kita bisa peroleh adalah, saya ulang supaya lebih paham lagi. Pertama adalah meningkatkan parameter metabolik tubuh kita agar menjadi sehat. Kedua, itu adalah menurunkan berat badan kita atau tubuh kita menjadi langsing dengan membakar lemak. Keempat, maka tubuh kita terjadi awet muda atau terjadi peremajaan diri. Tadi 3. Keempat, terakhir adalah imunitas tubuh kita menguat. Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, berpuasalah, niscaya kalian akan sehat. Hadis riwayat Tabrani. Stay relevant, stay ketosis, stay healthy. Salam pejuang MLS. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.